Sebelum kita usaha juga kita kan pasti ada riset dulu ya Mas ya. Gitu loh, beberapa riset itu saya lakukan gitu. Jadi brand yang seperti apa sih yang harus saya bikin gitu kan. Waktu itu memang saya tidak terlalu bikin yang brand terlalu idealis atau luxury lah ya. Saya paham betul gitu, di Indonesia ini market yang paling lebar itu adalah orang-orang yang punya gaji UMR di saat itu. Dengan gaji orang-orang UMR itu berapa persen sih mereka membelanjakan duitnya itu untuk pakaian. Nah, disitulah saya harus bikin produk dengan harga segitu, dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Jadi itu Mas, awal saya itu kan. Nah, dari situ saya tahu nih target market saya siapa. Itu kan akhirnya saya membuka grosir lah, membuka grosiran, dan saya nitip-nitip di beberapa FO untuk retail. Gitu. Kenapa di factory outlet? Cita-cita saya waktu itu Mas, pengennya di department store yang gede ya. Waktu itu yang paling gede ya Matahari. Cuman karena kuantitinya harus banyak dan modal saya adalah limited edition, makanya produknya juga masih limited saat itu ya. Gitu. Ketika saya udah berkembang, terus ya saya mengalami apa ya, anjlok lah. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Teman-teman semuanya dimanapun berada, hari ini aku seneng banget bisa menghadirkan salah satu brotherku ini, namanya Mas Anjas. Salam kenal. Iya, selama ini tuh Mas, kita di Ngaji Roso itu kan fokus membahas spiritualitas, energi, vibrasi gitu ya. Tapi teman-teman, hari ini aku ingin membawa sebuah kisah nyata tentang jatuh bangunnya Brother Anjas ini. Pernah ketipu juga 600 juta gitu ya, tapi beliau bisa melewatinya dengan baik dan di usia 30 tahun bisa mencapai satu titik di mana bisnis konveksinya benar-benar berjaya. Sampai detik ini kita akan coba mengelaborasi pengalaman Mas Anjas ini supaya jadi inspirasi Mas buat teman-teman, khususnya yang masih muda-muda tuh kadang kan kalau mau aku tuh kalau jadi pegawai negeri kan paling gajinya segitu-gitu aja gitu, pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha, pengen bisnis, tapi mulainya dari mana, kenalan juga itu-itu aja, circle juga itu-itu aja gitu. Nah mungkin Mas Anjas supaya ini bisa jadi warna yang baru di Ngaji Roso, kita tidak hanya berbicara soal non teknis, tapi emang bener-bener teknis itu apa gitu kan. TVB sendiri kan sering ngajari gitu ya. Ada yang namanya badan action gitu kan ya. Jadi bukan hanya identitasnya aja yang berubah, tapi aksinya juga harus berubah gitu, sehingga menghasilkan sebuah realita yang berubah pula gitu. Nah mungkin pertama gini Mas Anjas, momen pertama yang membuat Mas Anjas yakin untuk memilih konveksi itu sebagai jalan hidup itu kira-kira bagaimana gitu, dan apakah kemudian Mas Anjas untuk memulainya itu ada privilege dari keluarga, mungkin keluarganya sultan gitu kah, atau bagaimana yang mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat semua? Ya sebenarnya dari awal itu saya nggak ada sama sekali background untuk pengen jadi di konveksi ya. Awal pekerjaan saya itu sebenarnya cleaning service Mas. Oh iya? Iya. Di mana Mas Anjas? Di Surabaya. Saya sebut merek boleh nggak? Boleh dong. Dunkin Donat. Dunkin Donat. Jadi saya mengawali karir lah ya dibilang ya. Saya bekerja itu sebagai tukang bersih-bersih di Dunkin Donat. Gitu. Itu saya berjalan selama 1 tahun. Di situ saya menemukan kejenuhan lah ya. Menemukan kejenuhan, melihat orang lain bisa sukses, karena memang background saya bukan dari keluarga yang berada atau mampu, bahkan bisa dibilang di bawah rata-rata lah, minus lah ya gitu. Nah dari situ
mulai saya menggali tentang diri saya sendiri. Apa sih selama ini yang kira-kira pekerjaan atau hobi lah ya, yang saya kerjakan itu menjadi sebuah kesenangan. Ya, waktu itu yang paling bisa difasilitasi sama keluarga saya hanya cuman buku gambar, menulis, ballpoint. Itu sih berawal dari menggambar saya sebenarnya, Mas, gitu kan. Berawal dari menggambar. Terus di tahun 2002 itu masih belum ada DKV ya saat itu ya. Gitu. Masih dispro lah ya, desain produk dan segala macamnya lah. Dari situ saya memulai hobi lah. Hobi, terus saya salurkan. Akhirnya saya punya basic untuk bisa mendesain. Gitu kan, dari mendesain itu akhirnya ada pertanyaan lagi berikutnya kan, setelah mendesain mau ngapain nih gitu. Karena saya seneng melihat orang berpakaian kalau bagus itu ada rasa iri ya. Beli nggak sanggup gitu. Ya kan saat itu ya, mau beli yang mahal-mahal yang bagus-bagus tuh nggak sanggup gitu kan. Akhirnya supaya murah bagaimana tuh, saya mulai mencoba membuat sendiri. Waktu itu tas yang saya bikin itu kan, saya mencoba mencoret-coret sendiri gambar gitu kan. Terus saya custom ke tempat tukang tas di Tanggul Angin tepatnya. Gitu. Bisa nggak Pak bikin begini gitu kan. Dari situ tas pertama kali yang saya pakai itu kecil, karena dulu saya butuh tas kecil, makanya sampai saat ini saya sering bawa tas kecil itu emang dari dulu gitu. Si tas kecil itu banyak yang nanya gitu kan, beli di mana. Nah, dari situlah mulai terdorong terus saya kan, dari sesuatu yang kecil itu kan saya coba gitu. Nah, mulai ada percaya diri terhadap itu. Nah, saya bercita-cita tuh gimana caranya saya bisa bekerja yang hubungannya dengan fashion gitu. Akhirnya saya nekat melamar ke semua toko-toko baju lah. Waktu itu ya ngetrennya masih di mall ya. Jadi saya nggak nanya di situ ada lowongan apa enggak. Yang pasti saya ngider aja, nitip lamaran. Akhirnya saya diterima di Giordano. Pertama kali saya kerja di dunia fashion. Dari situ jaga toko dong pastinya, jaga toko. Okay. Tapi di Giordano itu mendapatkan ilmu pertama kali tentang dunia perclothingan atau fashion atau garment lah ya. Di situ saya dijelaskan atau di training product knowledge tentang produk-produk Giordano, kenapa bahannya ini, kenapa bahannya itu, terbuat dari apa. Nah, dari situ karena saya nggak kuliah, Mas, jadi saya jadikanlah itu sebagai mata kuliah saya secara pribadi. Lulus SMA berarti ya, Mas? Lulus SMA gitu. Nah, dari situ saya gelutin. Karena di Giordano itu polos-polos, jarang grafisnya lah gitu. Akhirnya saya mencari toko yang full grafis atau banyak grafisnya. Di zaman-zaman waktu itu masa muda-muda saya ya, di umur 18-19 lah ya, itu lagi rame-ramenya skateboard waktu itu sama surfing. Akhirnya saya kerja di City Surf, nama tokonya, sekarang udah nggak ada. Itu pemiliknya sama kayak Volcom, Quicksilver, sama lah. Akhirnya saya terjun di dunia itu, ngelamar kerja lah ceritanya, karena saya udah punya pengalaman di Giordano dan saya akhirnya memenuhi syarat untuk bekerja di situ, masih sebagai penjaga toko. Oke, Mas, gitu. Terus. Nah, di situ ada sekitar 2 tahun lah saya bekerja. Sekitar 2 tahun saya bekerja sampai akhirnya ada jenjang karir. Jenjang karir saya tertinggi waktu itu di situ menjadi kepala toko Volcom. Nah, dari situ mulai saya belajar tentang manajemennya ya, selain grafisnya. Setelah saya merasa mungkin terlalu percaya diri ya, terus di saat itu juga lagi rame distro. Akhirnya teman-teman saya buka distro, saya yang menjalankan. Dari situlah kenal supplier distro dari Bandung, dari Jakarta, Makassar dan segala macamnya lah. Nah, di sana tuh saya belajar, Mas, gitu. Gimana sih ngebikin brand lokal itu
harus bagaimana sih gitu kan. Akhirnya disitulah saya berkembang Mas secara pesat. Mau nggak mau saya dituntut untuk harus mengerti tentang semua teknis, mulai dari jahitan, jenis bahan, bordir, sablon, perlahan. Dan saya mencari beberapa informasi gitu. Banyak informasi itu kalau secara skup global dunia Mas, itu pasti Cina lah ya, produksi masif dan begitu-begitu ya, yang canggih ya, Cina, Itali gitu kan. Tapi yang di lokal di kita itu adalah Bandung. Jadi saya memutuskan di saat itu tahun 2005 ke 2006 itu saya memutuskan untuk pengen hijrah di Bandung. Bagaimanapun caranya saya pengen. Saya hanya punya keinginan itu. Saya belum berusaha untuk mencari jalannya. Tahu-tahu ada satu brand di Bandung namanya 347. Nggak, alasannya pengen hijrah di Bandung tadi karena Mendalami masalah keilmuan pergarmenan itu gitu. Terus dulu kan terkenal tren fashion itu di Bandung kan. betul. Gitu. Makanya gimana sih saya supaya bisa ibaratnya tuh bisa sarjana lah Iya. di dunia perclothingan ya. Akhirnya saya diajak sama IT 347 namanya kan. Hijrah saya ke Bandung. Dari situ saya bersungguh-sungguh Mas gitu. Mendalami hingga sekarang. Gitu. Pendalamannya itu maksudnya gimana? Kerja di situ kan? Kerja di situ, Bagian apa? pertama jaga toko. Jaga toko lagi. Jaga toko lagi awal karena dia kan waktu itu Uncle sama itu berpisah Mas. Oke. Gitu. Itu banyak orang yang mungkin tidak tahu ya. Gitu. Nah, di situ karena yang memang dibutuhin pertama adalah yang jaga toko, selanjutnya saya berkembang. Gitu kan, ikut diproduksi juga, ikut didesain juga. Gitu. Nah, hampir semuanya. Jadi awal saya jaga toko, terus pindah ke kantor. Setelah itu saya merasa udah bisa sanggup nih, gitu kan. Akhirnya saya cari partner Mas, supaya saya bisa berkembang sendiri. Saya bikin brand sendiri lah. Oke, ceritanya bentar, Mas. gitu. Aku pause Oke. dulu. Siap. Tadi kan awalnya sempet jadi cleaning service di Dunkin' kan. Iya. Terus kemudian mulai jaga toko, terus kemudian hijrah ke Bandung gitu kan. Nah, pas hijrah di Bandung, itu kan mulai dari jaga toko sampai kemudian masuk desain dan Yeah. di divisi yang lainnya. Itu kan artinya Mas Anjas itu kan dapat trust dari bosnya. Betul. Bisa dipercaya gitu. Sifat atau sikap atau attitude seperti apa nih kira-kira kalau kemudian boleh flashback gitu ya, yang bikin bos itu merasa bener-bener percaya sama brother Anjas ini sehingga kemudian dapat kepercayaan, oke, kamu boleh ini dan kan dirimu bisa berkembang di situ tuh apa kalau boleh diingat? Oh, yang pasti sih banyak tantangan yang harus dilewati ya. Di bulan pertama itu saya langsung ditantang sama bos saya gitu kan, diancem lah, sedikit diancem gitu. Lu kalau nggak ada perkembangan selama 3 bulan di Bandung, mendingan lu balik aja ke Surabaya gitu, gitu? kan. Iya. Kejam ya? Iya, tapi nggak dijadikan sebagai apa ya? Saya minder gitu atas hal itu. Justru tertantang untuk berkembang gitu kan. Otomatis saya selalu memperhatikan pekerjaan saya dan perusahaan itu bahkan gitu kan. Jadi apa sih kelemahannya di suatu perusahaan ini? Gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang udah pernah saya lewati. Gitu, kerja di orang terus bikin distro sama teman-teman gitu kan. Nah, dari situ akhirnya nggak cuman gaji aja yang saya tuntut Mas terhadap bos saya, tapi juga masalah jabatan. Gitu. Jabatan apa sih yang selama ini udah berjalan tapi belum ada? Saat itu saya memilih jabatan untuk VM, Visual Merchandise. Karena memang belum ada. Dan saya kenapa memilih VM? Karena saya tidak mau menggeser posisi-posisi orang yang sudah ada, Mas. Intinya sih begitu ya, gitu. Etikanya gitu ya. Etika, sebenarnya etika itu yang paling harus dijaga ya. Itu ingat teman-teman ya, attitude ya. Etikabilitas itu yang paling utama. Benar. Itu karena itu modal saya ya. Kalau skill itu banyak mungkin orang yang berskill, banyak orang yang pintar gitu kan. Tapi orang yang mengerti tentang attitude dirinya sendiri itu mungkin ya nggak banyak ya gitu. Karena
kepercayaan tuh lahir ketika melihat kemudian perilaku, Betul. etikanya, ini bisa dipercaya gitu. Betul. Buat apa punya skill yang bagus kalau kamu nggak bisa dipercaya gitu? Benar Mas, dan saya selalu orangnya apa adanya. Maksudnya banyak orang yang takut ketika mereka bekerja dengan orang lain melakukan kesalahan itu ditutup-tutupin gitu. Yang namanya manusia ini kan juga tidak terhindar dengan permasalahan Mas. Salah ya salah, minta maaf. Minta gitu ya. maaf, dan bagaimana supaya tidak salah lagi. Tidak diulangi lagi. Iya begitu, disitulah kita belajar dari diri kita sendiri sih sebenarnya gitu. Oke. Gitu Mas. Terus sampai berpartner tadi gimana kelanjutan? Nah, akhirnya saya berpartner, bikin brand sendiri, mulai tuh berkembang. Saya buka grosiran, saya nitip di beberapa FO di Bandung gitu Itu kan. dikerjakan sambil masih kerja di tempat itu? Enggak, jadi saya resign. Udah resign? Resign Tapi dulu. resign nggak ada masalah kan itu? Tidak, bahkan saya waktu resign itu juga saya masih membantu mantan bos saya. Wah, mantap. Gitu, termasuk dia ada beberapa produk yang konsorsium gitu, jadi ada produk season nih. Bos saya kurang modal gitu, saya nyariin orang yang memang jualan produk tuh di season itu aja gitu. Terus saya juga ngasih kemitraan lah, ngasih saran buat kemitraan supaya di franchise-kan gitu kan untuk si satu brand itu, sampai akhirnya ketika saya usaha mantan bos saya almarhum gitu ceritanya. Iya. Ya gitu Pada Mas. saat memulai usaha yang ya bisa dibilang dari nol kan, tadinya kan mengandalkan gaji dari bos gitu kan. Oke. Tantangan teknis yang paling berat untuk dilewati itu apa, Mas Anjas? Kalau modal kan mungkin bisa disiasati dengan partner tadi kan ya, bisa joinan atau apa konsepnya gitu, atau misalnya apa, cari klien pertama kah, atau mesin kah? Oh pasti sebelum kita usaha juga kita kan pasti ada riset dulu ya Mas ya. Gitu loh, beberapa riset itu saya lakukan gitu. Jadi brand yang seperti apa sih yang harus saya bikin gitu kan. Waktu itu memang saya tidak terlalu bikin yang brand terlalu idealis atau luxury lah ya. Saya paham betul gitu, di Indonesia ini market yang paling lebar itu adalah orang-orang yang punya gaji UMR di saat itu. Dengan gaji orang-orang UMR itu berapa persen sih mereka membelanjakan duitnya itu untuk pakaian. Nah disitulah saya harus bikin produk dengan harga segitu, dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Jadi itu Mas, awal saya itu kan. Nah dari situ saya tahu nih target market saya siapa. Itu kan akhirnya saya membuka grosir lah, membuka grosiran, dan saya nitip-nitip di beberapa FO untuk retail. Gitu. Kenapa di factory outlet? Cita-cita saya waktu itu Mas pengennya di department store yang gede ya. Waktu itu yang paling gede ya Matahari. Cuman karena kuantitinya harus banyak dan modal saya adalah limited edition, makanya produknya juga masih limited saat itu ya. Gitu. Ketika saya udah berkembang, terus ya saya mengalami apa ya, anjlok lah Mas dalam usaha itu. Yang berpartner tadi? Yang berpartner dan yang sendiri juga pernah. Yang berpartner itu awalnya anjlok karena apa gitu kan? Karena banyak pertikaian di situ, banyak pertikaian, terus ada ketidakcocokan. Intinya masalah jalan lah, personal ya, bukan bisnisnya. Oh, bukan bisnis. Bisnis tidak pernah salah, tapi yang bikin salah di bisnis itu adalah seorang personalnya. Gitu. Kalau menurut saya begitu, karena bukannya masalah itu timbul karena kemudian ada kepentingan dari personal yang tidak terakomodir gitu kan? nah itu dia. Kalau dipersingkat, partner saya narkoba gitu. Intinya sebegitu. Kalau dipersingkat ya gitu. Tapi ya syukur sekarang partner saya udah sembuh lah dari hal itu gitu. Nah itu mengalami jatuh bangun saya sama dia kan. Gitu. Tapi kita bertahan. Pada akhirnya saya memutuskan untuk berdiri sendiri Mas. Gitu. Tapi kalau berangkat dari pengalaman berpartner seperti itu ya, Mas Anjas, apakah memulai usaha dengan cara berpartner seperti itu tuh recommended gak menurut Mas Anjas dari pengalaman yang sudah kalau saya sih tergantung kondisi ya Mas, atau situasinya. Tergantung kondisi atau situasinya. Kadang-kadang berpartner itu
banyak yang bilang tidak bagus, tapi ada juga yang bilang bagus. Jadi tergantung. Kalau saya saat ini memilih partner itu bukan karena ada modal aja, Mas, tapi punya potensi juga. Gitu. Sebisa mungkin kita memilih partner juga yang punya potensi yang melengkapi dari potensi yang kita tidak punya, Mas. Gitu. Jadi ujungnya ya saling membutuhkan. Tapi kalau udah salah satu mendominasi, merasa benar sendiri, itu judulnya ya mending kerja aja sama dia. Gitu, bukan berpartner, Mas. Itu sih.